Sebuah petilasan keramat, masih sering dikunjungi oleh warga. Versi lain mengatakan petilasan itu merupakan sebuah makam dari seorang tokoh bangsawan dari era akhir pemerintahan Majapahit. Mengingat panjangnya makam atau petilasan itu, banyak pengunjung percaya, sawab gaibnya sangat ampuh untuk ritual ngalap berkah. Lalu seperti apa ceritanya? Terletak di kaki Gunung Lawu bagian utara, atau tepatnya di Desa Jambeyan, Sambirejo, Sragen, Jateng, lokasi petilasan ini sangat mudah dijangkau. Dari Sragen kota hanya butuh waktu sekitar 30 menit dengan kendaraan pribadi. Mobil atau motor bisa menjangkau hingga komplek petilasan. Secara geografis, lokasinya masuk dalam wilayah Bukit Gamping, namun juga diapit oleh Gunung Tugel di Desa Jambeyan. Letaknya sedikit tersembunyi, bahkan juga belum ada papan nama, atau papan tanda, sebagai arah petunjuk menuju lokasi. Meskipun demikian, warga sudah banyak yang tahu keberadaannya. Bahkan warga dari luar desa lah yang selama ini paling banyak mendominasi dalam daftar buku tamu, ujar Hari Nggak Pakai Panca, yaitu salah satu tokoh warga setempat yang rumahnya tak jauh dari lokasi petilasan keramat tersebut. Uniknya, nama tokoh yang dipercaya terkait dengan petilasan tersebut mempunyai 3 versi nama, yaitu Joko Suwarno, Haryo Bangsal, dan Joko Budug. Nama terakhir yaitu Joko Budug diberikan karena terkait peristiwa, di mana sang tokoh terkena penyakit kulit hingga dijauhi oleh banyak masyarakat. Terutama oleh para wanita yang tentu saja jijik melihat penyakit kudis di sekujur kulitnya. Akibat peristiwa itulah, maka ia dinamakan Joko Budug, atau Joko yang berpenyakitan kulit. Hingga sampai saat ini, nama Joko Budug kerap disematkan oleh warga setempat kepada nama tokoh tersebut. Singkat cerita, Joko Budug jatuh cinta dengan seorang putri cantik, yang bernama Putri Puan. Tentu saja orang tua si putri tidak serta-merta langsung menerimanya. Namun membuat semacam sayembara, yaitu Joko Budug harus bisa membuat saluran air dalam sebuah lahan dalam kata kiasan yaitu pisang emas. Selesai membuat saluran air tersebut, entah oleh kejadian apa, Joko Budug terpisah dengan si Putri Puan. Hingga sang putri, akhirnya mencari Joko Budug sampai ke beberapa tempat. Di antaranya di pinggiran Kali Payung dan Kali Tempuran. Selanjutnya juga sampai di sebuah bukit atau gunung. Di atas gunung itulah ia menangis, sehingga warga setempat menamakan gunung tersebut dengan nama Gunung Tangis. Adapun di akhir cerita, Joko Budug dimakamkan di tempat petilasan tersebut. Sementara Putri Puan di Gunung Welirang. Namun akhirnya, jasad Joko Budug diangkat kembali, dan disatukan dengan makam Putri Puan di Gunung Welirang. Itulah sebab, makam ini juga disebut petilasan makam Joko Budug oleh warga desa, sampai sekarang masih dirawat dengan baik. Baik oleh warga desa maupun dari banyak pengunjung yang berziarah ke tempat ini. Banyak pengunjung yang sudah terkabul hajatnya, sehingga di kemudian hari, mereka membangun atau merawat bangunan di dalam komplek petilasan makam. Hal itu mereka lakukan sebagai wujud rasa syukur, bahwa apa yang telah menjadi keinginan hidupnya sudah tercapai dengan berdoa di lokasi petilasan itu. Di dalam komplek petilasan terdapat sebuah bangunan atau cungkup makam yang kini sudah direnovasi dengan modern. Walaupun begitu suasana di dalamnya, tetap kental dengan aroma mistis dan keramat. Untuk memasuki ruangan, pengunjung harus menyibak sebuah tirai kain putih di belakang pintu masuk. Jika terlihat sepi maka pengunjung atau tamu boleh langsung masuk untuk melakukan ritual doa, atau ritual apapun sesuai dengan keinginan atau kepercayaannya masing-masing. Jika terlihat masih ada pengunjung yang sedang berdoa, biasanya mereka akan mengantri sebentar di depan tirai kelambu tersebut. Melihat kondisi petilasan makam itu sendiri memang sangat istimewa, yaitu memanjang sekitar 4,5 meter atau hampir 5 meter jika diukur dari ujung ke ujung makam. Sementara lebarnya sekitar 1 meteran dengan kedua ujungnya saling meruncing, hingga mirip sebuah fosil perahu nelayan sederhana jika dilihat secara sekilas. Sepanjang waktu, aroma asap dupa selalu menyengat di dalam ruangan. Mengingat setiap tamu selalu menyalakan dupa baru. Di atas makam juga terlihat beberapa kayu tua yang melintang dan membujur. Kayu-kayu tersebut sebagai penanda nisan makam yang masih murni dari kayu asli. Atau dipercaya merupakan kayu peninggalan aslinya saat zaman Joko Budug dulu dimakamkan di tempat itu, papar Mas Hari Nggak Pakai Panca. Sehingga kayu-kayu kuno tersebut juga dipercaya masih mengandung sawab, atau tuah gaib untuk melakukan ritual doa ngalap berkah apapun. Baik untuk memohon kesembuhan dari sakit, penglaris dagangan, rejeki, proyek, pangkat, jabatan, atau sekedar memohon ketenangan hidup. Namun yang pasti, nama Joko Budug yang dipercaya sebagai keturunan dari trah keluarga Majapahit, tentu saja menjadi daya tarik banyak orang untuk datang ke sana. Mulai rakyat biasa, kalangan pejabat, pengusaha, TNI Polri, hingga politikus banyak yang datang ke sana. Terlebih di bulan Suro, lokasi petilasan lebih ramai baik di siang hari ataupun malam hari. Banyak juga yang menginap hingga beberapa malam demi sempurnanya proses ritual ngalap berkah. Yang menarik,
Di dalam komplek halaman petilasan terdapat sebuah sendang unik, namanya Sendang Sari Murni. Uniknya, air sendang yang terlihat bening, selalu terasa hangat baik di siang hari maupun malam hari. Sehingga para tamu yang akan melakukan doa atau ritual di dalam ruangan petilasan makam, selalu membersihkan diri dahulu di lokasi sendang ini dengan lebih kusuk. Sumber, majalah kisah nyata.com. Meninggal nih kan sebenarnya putri ini anak melaku separan-paran akhirnya melaku separan-paran itu delalah neng cetek kali temuran itu jenis kali payung kan ini kok kayak di temberiku payung kayak di temberiku akhirnya napa didadekne jenis kali payung kan munggah lah neng gunung dilihat temberiku nangis deh nangis kelain akhirnya napa didadekne jenis gunung tangis saja iya satu rangkaian